Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this occasion, I will continue for my game in the part 2, exactly for runner ball game. So, this one is still in the runner ball part 1. Jadi kita di sini masih di runner ball part 1. Okay, for the next, I wanna continue for runner ball part 2. Okay, so here in the first game, exactly in the runner ball part 1, I already make for the ball can move to, and then after that, when I touch the enemy, the ball still cannot, still just so there is not ada for the game over. Jadi kalau misalnya kena musuhnya masih belum game over, so in the second video I will continue for making the ball can be died. Can die when the ball touch the enemy. So mungkin langsung saja kita akan buat bolanya akan mati ketika game over, ketika menyentuh enemy. Jadi di sini yang pertama kita akan menemukan dulu untuk right button sama left buttonnya, dan juga kita mau buat si move-nya ini akan bergerak setelah kita mengklik screen pada layar untuk main playnya ya, di playnya ketika diklik dia bolanya akan langsung jalan. Jadi kalau misalnya kita masih hubungkan, dia automatically ketika kita play di sini mainkan dia langsung jalan. Tapi kita akan buat di part 2 ini dia akan jalan bolanya setelah kita klik. Nah di sini kita petakan dulu, dan di sini kita pindahkan ke sini. Nah di sini, di sini kita akan buat koneksi hubungkan untuk ke press ini yang pertama, yang press kedua kita hubungkan, dan juga di release-nya kita hubungkan juga. Coba kita lihat dulu. Nah di sini setelah kita hubungan semua, jadi si bolanya ketika kita jalankan dia akan jalan ketika kita klik. Nah seperti itu. Ini animenya masih jarang muncul karena kita baru hanya menambahkan satu di screen yang pertama. Nah sekarang kita tambahkan 2, 3, 4, 5. Kita tinggal ambil saja, copy, sini paste. Kalau paste kita tinggal taruh aja dia mau di mana taruhnya. Dan di sini, terus di sini kita paste, kita pindah memberikan ke belakang, kita paste, buat ininya dua ya. Kita ini pindahkan aja. 1, 2, 3, 4. Nah, kita pilih kita paste. Coba kita di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita jalankan. Nah, setelah animenya dia akan banyak. Nah dia akan berjalan, dan ini dia sudah banyak. Nah, coba kita animenya yang sudah mana ini? Itu dia di situ. Jadi 4 ini kita akan menunjukkan aja. Ya. Saya di sini. Next. Play. Jalan. Nah ya sudah. Logikanya sudah bagus tuh. Penempatan animenya. Itu sudah naik turunnya. Selanjutnya kita akan membuat
kameranya ketika dia berjalan itu mengikuti bolanya. Jadi kita move di sini ke position follow, kita ganti ke gamepad. Coba kita jalankan dulu. Nah, dia akan mengikuti ya. Layarnya akan mengikuti ketika jalan. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat gamepad-nya itu ketika dia mengenai daripada ininya untuk enemy, dia akan langsung game over. Jadi kita di player sini kita tambahkan ini if call light, kita tambahkan if call light, kita hubungkan di sini call light-nya, kita rubah dia menjadi enemy. Setelah untuk enemy, dia akan explosion. Nah, di sini dia bisa explosion, kita hubungkan ke sini. Nah, debris ini untuk ini visual aja. Setelah itu kita ambil di feed. Kita hubungkan di sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita fungsi dari feed ini untuk mengkondisikan dari debrisnya ketika itu akan game over. Itu kita ambil delay untuk menjeda sampai setelah game over, ada delay menjeda untuk masuk kepada menu game overnya. Di menu game over ini kita harus hubungkan juga, kita harus menghubungkan event di sini kita ambil game over. Nah, dia akan connect ketika kita sudah pasangkan di sini di main map-nya. Di main map di game UI ini dia sudah ada event observer. Nah, kita koneksikan ke situ. Oke, selanjutnya di sini kita buat satu menu UI lagi. Namanya adalah game over UI. Nah, di game over UI ini kita akan membuat menu fungsi game over-nya. Oke, di sini kita harus membuat game over UI-nya. Kita tambahkan teksnya dulu di sini over. Nah, setelah sudah tambah teksnya, di sini kita besarkan aja tulisannya agak besar. Nah, sudah. Setelah itu kita tambahkan lain-lainnya yang kita butuhkan. Ini ada namanya score. Nah, jika sudah sini kita kecilkan atau besar. Oke, itu kita ambil copy, paste, dipindahkan aja ke sini. Kita change. Jadi high score tertingginya ya. Oke, sudah. Dan setelah itu kita tambahin naikkan sedikit. Oke. Ya. Turunkan sedikit. Setelah itu kita tambahkan untuk nilainya. Tinggal copy saja. Taruh sini. Yang ini kita rubah jadi skor. Ini base point. Dan yang ini kita rubah ke skor dan jadi current poinnya. Oke, setelah itu kita copy di sini. Kita tambah di sini. Kita ganti. Oke, setelah sudah. Nah, di sini kita tambahkan application button. Application button ini kita masukkan ke sini. Nah, kita application buttonnya pas sama restartnya saja. Oke, nah kita rubah di sini
Sudah ya, sudah seperti ini. Setelah tap restart, kemudian kita pindahkan. Setelah tap restart, kita cek functionnya di sini. Sorry, di navigation buttonnya kita cek functionnya jadi restart. Oke. Setelah itu untuk mempercantik dulu kita ukurkan dulu. Yang pertama game over di atas ya. Oke. Setelah game over adalah high score. Your score. Your score yang kedua, yaitu high score. Game over, your score, high score, baru nilai-nilainya. Oke. Ini dulu. Ini. Oke, setelah itu kita untuk mempercantik di ininya, untuk mempercantik di menunya, kita add to view animation bar. Nah, kita akan buat di sini itu dia untuk apa namanya, supaya ketika dia game over itu seperti ada backgroundnya, seperti itu. Kita cari dulu di sini. Oke, di picture kita cari background warna putih. Coba kita cari background warna putih. Apakah ada? Oke guys, kita tidak punya background warna putih. Oke, kalau tidak ada background warna putih, kita kita pakai background hitam saja. Oke, dia jadi image ya. Oke, nah di sini kita saja disebut image. Nah, di image ini dia harus dibuat seperti nah, sorry guys. Kita default fontnya kita ubah dulu. Di sini di tools font editor kita ubah sih default fontnya dia menjadi putih. Oke. Nah, sudah putih baru dia akan kelihatan. Nah, di sini kita buat di ininya, kita velocity-nya di 0, kita akan ubah, sorry bukan ini, di ini ya, di image-nya kita akan ubah velocity-nya itu adalah 0, di sini 0. Nah, seperti ini guys. Nah, sudah itu kita buat font-nya jangan terlalu lama, 20 saja. Nah, setelah 20 kita ke sini, kita buat di sini velocity-nya dari 1. Ketika nanti dia start, dia akan gelap sendiri seperti itu. Nah, itu buat seperti ada background ketika di game over. Nah, kalau sudah, kita stop saja. Nah, kita sudah buat ini, kita back ke main map. Balik ke main map, kita sudah hubungkan. Function dari navigation buttonnya sudah dirubah ya, ke restart. Kita ke main map, ke 3D World. Nah, di sini selanjutnya kita sudah membuat fungsi sini sudah ya. Coba kita ketika dia menabrak yang maka dia akan mati. Nah, belum ya guys. Nah, tapi dia sudah game over. Nah, kita buat ketika dia menabrak, dia akan ini membuatnya itu warna. Jadi seperti ada kayak pecahan. Nah, pecahannya itu kita buat di sini adalah di debris explosion kita 3D World. Di 3D World ini kita tambahkan asset library, itu berapa menit, tunggu ya, kita tambahkan kit. Nah, sudah yang ketika tambahkan kit sini, kita di kit ini
kita ganti dia namanya menjadi debris. Nah, di sini custom groupnya non ini dynamic. Nah, sudah debris, dia double klik. Nah, kita mau buat ketika menabrak itu hancur. Nah, jadi kita kayak menabrak hancur, kita mau buat dia random color warnanya. Random color, setelah random color ini kita hubungkan random color, kita skalanya kita mengatur scale animation untuk cahayanya. Jadi di sini kita hubungkan. Nah, kita delta-nya ini kita unchecklist, ini dirubah 0 value-nya. Setelah itu kita ambil delay. Kita ambil delay. Nah, setelah itu kita ambil di remove. Jadi dia otomatis dia akan hilang ketika itu. Nah, coba. Nah, setelah itu kita di player ini di debris explosion kita klik, kita tambahin di sini debris, kita scroll ke bawah, kita save. Nah, jadi ketika dia menabrak, dia automatically ketika kena ini hancur ya. Nah, setelah pecahan dia baru berhenti. Nah, kenapa kok baru berhenti? Ketika tap sini dia restart. Kenapa kok dia lama? Delaynya di sini kita ganti, jangan 0,5 tapi 25. Jadi dia biar nggak terlalu lama delaynya. Nah, dia langsung mati gamenya. Oke, selanjutnya yaitu ketika di sini kita akan membuat koinnya. Jadi kita back to 3D World, di back to 3D World. Di sini kita akan ke asset library. Oh ya, kita akan mewarnakan playernya ya guys. Di sini di start kita ke player, kita warnakan saja di sini ya 3D model. Kita klik ini, kita kasih warnanya biru. Ya, oke. Oke, sudah ya, ini sudah berubah warnanya jadi biru. Selanjutnya kita akan memberikan poinnya. Nah, di sini kita ke smart asset, kita ambil diamond. Oke, sudah diamond. Dan back to ini, apa namanya, koinnya di diamond ini kita tambahkan saja. Pertama kita taruh di 1 terlebih dahulu, kita naikkan di sini. Nah, kita kecilkan aja ininya, diamondnya jadi 0,7 atau 0,7 ya, sama ya. 7, sini jadi 0,7. Oke, di sini kita turunkan dia jadi 1. Dia nggak terlalu tinggi. Oke, kita coba lihat sini, kita majukan ya. Oke, kita copy paste aja, kita taruh paste. Sini kita taruh di depannya. Terus jangan terlalu ya guys. Dua kita paste, kita taruh di mana, di belakang sini. Terus 3 kita paste, misal kita taruh sini. Terus 4 kita paste, kita taruh di sini. Nah, gitu guys. Nah, terus di 5 kita paste, kita taruh di sini. Di sebelah sini. Nah, setelah itu kita coba try to play ya. Dia sudah muncul belum? Nah, dia sudah ada ininya, apa namanya, diamond di sini. Nah, untuk membuat supaya di diamond itu cantik, dia mulai dia pindah-pindah. Kita di sini kita double klik ke diamondnya. Nah, di sini kita sudah ada apa namanya, kodenya untuk di diamond. Nah, di sini kita tambahkan set, salah, random
Oke, so di sini kita hubungkan. Nah, di sini kita ambil wave. Di wave ini kita ambilnya duplikat sampai 2, 3, 5. Sudah, kita urutkan, guys. 1, 2, 3, 4. Ini, guys. Ini kita turunkan biar tidak terlalu berjambretan. Oke, sudah. Ketika sudah, kita atur nih di wave yang pertama kita buat 0 semua. Di wave yang kedua dia buat 2, ini di wave yang ke ini dia jadi -2, dan di tengah ini jadi wave ketiga, wave yang keempat di sini 2, di sini 6, dan di sini 2, dan di wave yang terakhir itu adalah 2, di sini 6, di sini 2. Oke, nah sudah ya, kita coba try. Ketika di sini, nah dia sudah bergerak, guys. Nah, dia sudah nambah. Nah, kalau misalkan kalian berkendala di sini belum nambah, oh ya ini wave speednya terlalu pelan ya. Kita rubah di sini wave speednya dia menjadi 2 semuanya. Biar agak kecepatan sedikit. Nah, di sini kalau misalkan tadi ya ketika di play sini, ketika dia berjalan dia tidak mengenai ini, siapa namanya? Mengenai diamondnya tidak terkena, jadi tidak menambahkan poin. Kalian di sini tinggal di if collect yang di diamond itu diganti ke karakter atau ke player. Ya, tinggal bisa karakter atau player, tergantung kalian mau namanya kemana. Nah, terus kalau masih misalkan belum bisa, kalian coba ganti di playernya ini dia menjadi kinematik fisiknya. Kadang kalau misalnya statik dia tidak mau, jadi kita rubah jadi kinematik. Nah, selanjutnya di sini tadi kan dia masih melebihi ya, ada yang lebih kan. Oke, kalau misalnya ada yang lebih, kita bisa coba di sini di wave ini kita ganti jadi 3 di sini. Jadi biar coba ya kita ganti 3 di sini. S3, coba kita bisa ganti 3, ganti 3, diganti S3 ya, diganti S3 coba. S-nya apa dia nanti akan terlalu jauh. Oh, dia masih terlalu jauh guys ya. Oke, ada yang terlalu jauh ya. Oke, kalau misalnya dia masih ada yang lebih seperti ini, kita tinggalin aja. Kita tinggal memberikan di sini adalah position limiter. Nah, di position limiter ini kita hubungkan dia menjadi ininya semua. Nah, ini jadi 3.5 minus 3.5. Coba kita coba ya guys. Oke, nah ada sebagian yang tidak bergerak ya. Oke, ada sebagian yang tidak bergerak. Tapi nggak apa-apa, dia buat menjadi animasi saja. Oke, nah dia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu di part kedua. Thank you very much.
for watching and following my video in dalam part 2. Nanti kita akan lanjut di part ketiga. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk terus mengikuti video game-game yang akan saya buat nanti ke depannya. Semoga kalian dapat membuat game yang dicontohkan pada tutorial ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.